Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku benar-benar tak pernah mengira bahwa segala kegilaan ini akan terjadi dalam kehidupanku setelah menjadi seorang istri yang sah. Sebuah kegilaan dalam kehidupan rumah tangga yang melibatkan asmara yang terlarang antara seorang menantu dengan mertuanya, yang sudah selayaknya dianggap sebagai orang tua kedua. Aku menikah dengan Mas Randy, seorang laki-laki yang kucintai dan kupercaya menjadi imam yang baik bagi kehidupanku. Mas Randy adalah seorang anak tunggal, usianya kini 33 tahun, sedangkan aku 28 tahun. Mas Randy bekerja sebagai seorang pegawai negeri dengan jabatan yang lumayan tinggi. Mengingat masa kerjanya pada tahun ini sudah menginjak jangka waktu 10 tahun, sedangkan aku saat ini masih menyelesaikan studi pada jenjang S2 di sebuah perguruan tinggi terkemuka di Yogyakarta. Status Mas Randy yang mapan inilah yang membuatku mau untuk dipersunting olehnya. Wajahnya yang tampan dengan badan yang atletis menambah sempurna sosok Mas Randy di kalangan masyarakat dan di lingkungan kerjanya. Segala seluk-beluk kehidupan latar belakang serta masa laluku seluruhnya diketahui oleh Mas Randy. Memang kita memiliki latar belakang keluarga yang bisa dibilang seimbang, sehingga pernikahan kami berjalan dengan mulus disertai restu kedua belah pihak keluarga. Namun ada satu rahasia yang tidak diketahui oleh suamiku. Di balik kesantunan dan keluguanku di depan semua orang, sebenarnya aku lebih tergoda pada laki-laki tua yang jauh lebih matang. Ya, aku menyukai bapak-bapak yang berusia 40-50-an yang masih berbadan kencang dan juga tahan lama. Namun aku rahasiakan dari Mas Randy karena takut dia sakit hati. Lagi pula permainan dari Mas Randy juga tidak begitu buruk. Pada saat tertentu aku pun sangat menikmati permainan dengan Mas Randy, suamiku yang tampan. Sejujurnya aku memilih Mas Randy sebagai suami selain karena umurku yang menginjak usia 28 tahun sudah sangat layak menikah oleh seorang perempuan. Juga karena kulihat Mas Randy memiliki bibit-bibit sebagai bapak-bapak yang gagah pada saatnya nanti. Mungkin bukan sekarang. Yang perlu kulakukan pada saat ini hanyalah bersabar. Namun betapa kagetnya diriku saat pertama kali dibawa Mas Randy bertemu orang tuanya, yaitu mertuaku pada saat ini. Ialah Pak Giman, ayah dari Mas Randy, seorang pengusaha peternakan dan pemotongan ayam yang cukup besar di daerah Godean, Yogyakarta. Wajahnya begitu tampan dan berbadan gempal dengan otot-ototnya yang masih kencang. Kulitnya gelap semakin menambah kesan jantan Pak Giman di mataku. Sedangkan Bu Giman sudah sakit-sakitan karena tragedi kecelakaan beberapa tahun silam membuat Bu Giman memakai kursi roda. Meskipun kuakui wajah Bu Giman begitu cantik di usianya yang tidak muda lagi. Saat pertemuan pertama dengan keluarga Mas Randy, kulihat Pak Giman ditambah aroma keringat Pak Giman yang kuhirup tipis saat melakukan salam membuat jantungku berdetak. Sifat Pak Giman yang supel namun berkarisma saat berbicara membuatku selalu gagal fokus. Di mataku Pak Giman benar-benar lebih menarik dari Mas Randy.
Setelah pertemuan itu, aku menepis segala pikiran negatifku. Karena hanya kurang dari 2 bulan semenjak aku dikenalkan keluarga Mas Randy, aku melangsungkan pernikahan dengan acara besar-besaran di kampungnya. Tenaga dan pikiranku terkuras hanya untuk pesta pernikahanku. Setelah berlangsungnya pernikahan, aku dan Mas Randy mengontrak rumah tak seberapa jauh dari rumah mertua selama beberapa bulan sambil menunggu rumah mertua selesai direnovasi agar muat dihuni keluarga baruku. Memang Mas Randy tidak diperbolehkan pisah rumah dengan orang tuanya. Maklum, anak semata wayang. Aku pun tak keberatan tinggal bersama mertua selama kebutuhanku tercukupi. Kulihat juga ukuran rumahnya lumayan besar dengan ukuran kebun yang luas samping kanan dan kiri. Depan belakang rumah mertua dikelilingi oleh kebun yang membuatnya sungguh sejuk dan rindang. Bahkan sedikit terkesan angker atau singup bagi siapa saja yang melewatinya karena dikelilingi oleh kebun. Sedangkan kandang ayam serta usaha pemotongan ayam milik Pak Giman berada 1 kilometer dari rumah. Aku bersyukur dengan keadaan bahwa letak kandang berada jauh dari rumah, hingga aku tidak terganggu dengan bau kotoran dari kandang ayam itu. Namun ada satu yang membuatku terpekik sangat senang, suatu yang kurahasiakan dari semuanya. Bahkan suamiku, Mas Randy sekalipun, yaitu posisi kamar mandi yang menyatu sebagai penghubung 2 rumah antara rumah mertua dengan wilayah rumah Mas Randy. Rumah mertua berada di bagian barat, sedangkan pada bagian timur dibangun kamar-kamar baru untuk rumah tanggaku bersama Mas Randy. Namun keduanya dihubungkan oleh longkangan atau ruangan terbuka dengan 1 sumur berada di tengah-tengahnya dan 2 bilik kamar mandi beserta toilet. Praktis Pak Giman pasti juga melakukan kegiatan cuci baju dan mandi di sini, menjadi satu dengan tempat mandiku. Agak berdesir darahku membayangkan sesuatu yang sangat manis, yaitu senyuman Pak Giman. Tidak terasa sudah 1 bulan diriku mengontrak rumah. Sementara sambil menunggu rumah kami selesai dibangun, hari-hari pertama sebagai seorang istri kuhabiskan dengan melayani suami. Ya, aku sangat bahagia. Seperti yang sudah kuceritakan sebelumnya, bahwa aku menikmati permainan dengan Mas Randy. Namun kadang-kadang Pak Gimanlah yang selalu muncul dalam pikiranku. Bila saat sedang melakukan dengan Mas Randy, aku selalu membayangkan Pak Giman. Tentu saja tanpa sepengetahuan Mas Randy, Pak Giman benar-benar telah membuatku terobsesi untuk menggodanya. Dan sejak itulah kisah nekat ini bermula. Beberapa hari sebelum rumah kami jadi, Pak Giman mengadakan acara selamatan untuk mendoakan tempat tinggal kami supaya barokah dan membawa ketentraman baginya. Aku pun ikut bantu-bantu memasak bersama ibu-ibu yang lain, termasuk Bu Giman yang walau memakai kursi roda namun tetap lincah mempersiapkan segala sesuatu di dapur. Berkat kesupelanku, semua ibu-ibu ramah padaku. Bahkan kerap kali mereka memuji diriku. Mereka bilang aku cantik dan santun. Namun sayang,
Di balik semua itu tersimpan keinginan yang begitu tinggi pada Pak Giman. Akhirnya acara selamatan digelar setelah Isya dengan lancar hingga berakhir pukul 21.00. Para tamu sudah pulang dengan masing-masing membawa nasi berkat. Usai acara, sambil menunggu jemputan, aku diminta Bu Giman untuk beristirahat. Namun sebagai mantu yang baik, tentu saja aku tetap bantu-bantu dan beres-beres sambil sesekali mengecek keadaan rumah baru yang 95% siap ditempati. Sisanya hanya beberapa bagian dinding yang selesai dicat, dan itu bukan masalah. Pada saat aku ingin buang air kecil, aku menuju toilet yang berada di longgangan rumah. Di longgangan itu dipasang lampu darurat di sekitar sumur untuk membantu para rewang untuk memasak dan mencuci piring. Namun aku terkesiap saat menuju tempat itu. Nampak Pak Giman sedang mengobrol bersama Pak Yeri, tetangga depan rumah, membicarakan tentang ayam. Demi apapun ku tak percaya pada yang kulihat. Pak Giman badannya gempal dan kencang. Aku mengangguk dan diberi balasan anggukan oleh mereka, dan aku masuk toilet untuk buang air kecil. Sambil mataku melirik tipis pada Pak Giman. Di dalam toilet, aku sungguh tidak tenang. Ruang di toilet ini cukup luas. Karena lampu toilet yang terang dan posisi lampu darurat di dekat sumur yang menyala terang, aku terenyak saat melihat bayangan cahaya dari luar jatuh di lantai toilet. Ada lubang, kataku dalam hati. Langsung ku dekati arah lubang itu. Celah yang begitu kecil timbul karena retakan kayu, sehingga tidak ada yang memperdulikannya. Seketika ku intipkan wajahku ke arah celah itu. Aku langsung merinding. Nampak sangat jelas sosok Pak Giman dari ujung kepala hingga kaki, dan mengobrol bersama Pak Yeri tanpa menyadari bahwa dirinya sedang menjadi objek tontonan. Sambil menatap wajah Pak Giman yang begitu menantang melalui celah di pintu itu. Akan tetapi begitu kecewanya diriku karena Pak Giman dan Pak Yeri beranjak dari longgangan dan meninggalkan celah menjadi kosong tanpa pemandangan apapun selain sumur. Aku kecewa, segera aku beranjak dan mencuci tangan. Lalu aku keluar menuju dapur. Ku cari sosok Pak Giman namun tidak kutemukan. Namun Pak Giman langsung menuju rumah depan. Entahlah, namun meski kecewa, aku begitu berdebar-debar membayangkan badan Pak Giman terekam jelas dalam pikiranku. Malam sudah menunjukkan pukul 22.00. Aku belum juga dijemput Mas Randy. Berulang kali kuhubungi melalui WhatsApp dan telepon, namun tidak ada respon. Tiba-tiba saja Pak Giman muncul dan menawarkan untuk mengantarku. Namun aku tidak enak dan menolaknya. Meski dalam hati aku teriak senang. Tepat ketika Pak Giman ingin mengeluarkan motornya untuk mengantarku, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Mas Randy, pekiku, sambil sedikit kecewa karena aku gagal diantar pulang sama Pak Giman. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah kontrakan, aku agak cemberut. Aku mengira karena ia telat menjemput, padahal alasannya karena Mas Randy datang menjemput. Saat tiba di rumah dan masuk ke kamar, "Kamu kok cemberut, Dik?" tanya Mas Randy. "Habis Mas, lama banget." Aku jengkel.
Sebagai gantinya adik mau minta jatah. Mas Randy hanya geleng-geleng dan segera saja melakukan ritual suami istri. Namun mataku menerawang, seolah-olah Pak Giman lah yang sedang ritual denganku. Terbayang badan Pak Giman yang gagah saat tadi aku mengintipnya. Tak kusangka aku dan Mas Randy melakukan hingga 3 jam lamanya. Mungkin karena aku membayangkan Pak Giman, jadi ya lama. Pagi yang indah, matahari muncul menyinari seluruh dunia disertai suara ayam yang berkokok. Aku bangun menyiapkan sarapan untuk Mas Randy. Segera aku masakkan nasi goreng kesukaan Mas Randy. Sarapan sudah aku siapkan. Mas, ini sarapannya dimakan dulu. Pasti capek karena tadi malam kan kita lama, ucapku sedikit bercanda kepada Mas Randy. Hahaha, iya dik, Mas Randy pun tertawa. Singkat cerita, Mas Randy berangkat kerja. Dik, Mas kerja dulu ya. Jaga diri baik-baik, jangan nakal ya, ucap Mas Randy. Siap sayang, aku pasti jaga hatimu, ucapku pada Mas Randy. Tetapi hati kecilku berkata, padahal aku sudah tidak sayang lagi sama Mas Randy, karena aku ingin bapak mertuaku itu, bukan Mas Randy. Aku sendirian di rumah sambil menonton TV. Aku pikirkan cara agar bisa melakukannya dengan Pak Giman.